Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelatihan jarak jauh penyusunan RPP bagi guru madrasah. Kali ini, materi yang akan saya sampaikan berjudul Strategi dan Implementasi Literasi yang membahas tentang pelaksanaan tahapan gerakan literasi di madrasah. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 5. Namun sebagai tujuan akhir, pembelajaran nanti diharapkan peserta mampu menyusun rancangan program kegiatan penerapan literasi dalam pembelajaran di madrasahnya masing-masing. Sebelum kita memasuki materi, ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu cari jawabannya dengan berliterasi secara digital dan literasi secara visual. Untuk jawaban yang sudah ditemukan akan kita diskusikan dalam forum kegiatan pembelajaran online. Kita lanjutkan pada materi inti. Pengertian literasi atau dalam bahasa Inggris literacy merupakan landasan untuk kegiatan belajar sepanjang hayat. Hal ini sangat penting untuk pembangunan sosial dan manusia demi meningkatkan kemampuan agar dapat merubah ke arah hidup yang lebih baik. Literasi yang diartikan sebagai kemelekan huruf merupakan persepsi yang salah. Mengartikan literasi sebagai kemelekan huruf dapat berakibat pada terjadinya anomali melek huruf, di mana yang dimaksud melek huruf adalah hanya berkisar pada kemampuan baca, tulis secara harfiah dan secara teknis. Oleh karena itu, literasi lebih sesuai kalau diartikan sebagai keberaksaraan. Menurut Kamus Online, Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali, serta memahami ide-ide secara visual. Kenapa pemerintah menggalakkan literasi di kalangan pendidikan? Apa yang melatar belakangi program tersebut? Beberapa hal bisa Bapak Ibu cermati di dalam tayangan. Yang pertama yaitu antara lain alasannya adalah pada kegiatan PIRLS atau Progress in International Reading Literacy, yaitu studi tentang internasional literasi membaca untuk anak sekolah dasar, ternyata peringkat negara kita berada di nomor 3 dari bawah. Hasil studi ini menjadi keprihatinan dan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan kaitannya dengan kemampuan membaca siswa. Studi yang kedua yaitu tentang PISA atau Program for International Student Assessment, yaitu program penilaian pelajar internasional. 3 periode berturut-turut kita malah mengalami penurunan peringkat secara drastis. Ini juga menjadi suatu keprihatinan bagi pendidikan kita. Kemudian studi yang berikutnya adalah INAP atau Indonesia National Assessment Program. Ini merupakan penilaian terhadap kemampuan membaca pelajar kita yang nilainya atau rata-rata didapat itu masih di bawah 50%. Artinya kemampuan membaca peserta didik kita itu masih dalam kategori rendah. Ketiga hal tersebut menjadi salah satu landasan atau mungkin salah satu lahirnya kebijakan tentang gerakan literasi yang diintegrasikan pada kurikulum 2013. Kita di Kementerian Agama juga tidak ketinggalan untuk ikut mensukseskan gerakan literasi sekolah. Di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur punya program yang namanya GERAM atau Gerakan Ayo Membangun Madrasah, di mana di antara salah satu programnya adalah Gerakan Literasi Madrasah. Oleh karena itu, pesan saya sebagai pendidik di bawah naungan Kementerian Agama sudah sepatutnya kita ikut mensukseskan program tersebut. Ruang lingkup dari gerakan literasi itu sendiri
ada 3 tahapan atau 3 jenjang yang perlu Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu ingat. Yang pertama yaitu tahap pembiasaan, yang kedua yaitu pengembangan, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Ketiga tahapan itu bisa terlaksana dengan baik apabila ada dukungan sarana dan prasarana, kemudian dukungan dan partisipasi warga sekolah, serta dukungan lingkungan yang memadai untuk pelaksanaan gerakan literasi di madrasah. Proses pelaksanaan gerakan literasi ini harus rutin berjalan setiap 15 menit sebelum memulai kegiatan pembelajaran, atau bisa dilakukan pada saat jam-jam tertentu, tergantung bagaimana madrasah itu mengatur. Isi bacaan yang dibaca oleh peserta didik ini bisa beragam ya Bapak Ibu, bukan hanya buku teks atau buku mata pelajaran. Peserta didik ini bisa membaca novel, kemudian bisa membaca majalah, mungkin bisa membaca jurnal, bisa membaca koran, kemudian bisa browsing di internet, dan lain sebagainya. Nah, ini peserta didik, cara membacanya pun boleh nyaring atau boleh membaca senyap atau diam di dalam hati. Ini tergantung apa? Tergantung kesepakatan dengan teman satu kelasnya. Untuk apa ada kesepakatan? Ini untuk mengatur agar kegiatan literasi yang dilaksanakan di kelas atau di madrasah ini bisa berjalan baik tanpa ada yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan literasi ini. Nah, bagaimana kegiatan gerakan literasi ini dilaksanakan? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 tahap, yaitu tahap pembiasaan, kemudian tahap pengembangan, dan juga tahap pembelajaran. Dari ketiganya, beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya, madrasah dapat melaksanakan secara bertahap, yaitu mulai dari pembiasaan, kemudian pengembangan, dan pembelajaran. Untuk masing-masing tahapannya akan saya jelaskan satu persatu. Tahap yang pertama yaitu tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan ini meliputi 2 jenis kegiatan membaca, yaitu membaca dalam hati dan juga membaca nyaring. Secara umum, tujuan dari membaca di tahap pembiasaan ini adalah meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan memahami bacaan, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Saya kira untuk tahap pembiasaan ini memang sudah biasa dilakukan di madrasah Bapak Ibu masing-masing ya, bukan hal yang bukan hal yang aneh lagi, karena tahap pembiasaan ini saya yakin sudah dilaksanakan di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kedua, kegiatan membaca, yaitu membaca dalam hati dan membaca nyaring, ini harus didukung oleh penumbuhan iklim literasi di sekolah yang baik, yaitu dengan pengadaan perpustakaan, kemudian pengadaan pojok baca, terus kemudian dengan melengkapi koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, terus kemudian juga menempel poster-poster yang kaitannya dengan pentingnya membaca di dinding-dinding sekolah. Ini juga akan memicu atau akan mendukung dari suksesnya gerakan pada tahap pembiasaan. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap pengembangan, ini kegiatannya sama dengan pada tahap pembiasaan. Yang membedakan adalah 15 menit membaca, baik membaca dalam hati dan membaca nyaring, diikuti dengan tindak lanjut pada tahap pengembangan. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya dengan proses membaca melalui kegiatan produktif, baik secara lisan maupun tulisan. Dan untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh siswa ini tidak dinilai secara akademis. Kegiatan produktif ini bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulisan. Kemudian untuk membangun interaksi antar peserta didik,
Kemudian membangun komunikasi antara peserta didik dengan guru tentang buku yang dibaca. Kemudian mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, dan mendorong peserta didik untuk mencari keterkaitan antara buku yang dibaca dengan diri sendiri dan lingkungannya. Nah, pada tahap ketiga atau pada tahap pembelajaran ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku non-teks pelajaran. Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran ini adalah antara lain buku yang dibaca berupa buku tentang pengetahuan umum, tentang kegemaran, tentang minat khusus atau teks multimodal. Dan juga dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu. Kalau untuk tingkat madrasah sanawiyah ini sebanyak 12 buku. Terus kemudian ada tagihan yang sifatnya akademis atau terkait dengan mata pelajaran. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami? Demikian tahap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam gerakan literasi sekolah. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembiasaan, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap pembelajaran. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa membaca dari bahan tayang dan bahan ajar yang sudah disediakan. Dan jangan lupa di akhir kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu melengkapi tugas yang sudah ada di dalam sistem. Kemudian diupload sebagai pemenuhan tugas atau pemenuhan kewajiban mengikuti materi, strategi, dan implementasi literasi. Demikian pembelajaran kita tentang strategi implementasi dalam pembelajaran. Semoga apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik. Harapannya Bapak Ibu juga bisa melaksanakan kegiatan ini pada madrasahnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.